Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani SPD. Saya mengajar di SMA Adiaksa 1 Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktik baik yang telah saya lakukan dengan topik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Adapun judul dari praktik baik saya ini yaitu Desa Pemenang. Pendekatan berbasis aset untuk proyek kewirausahaan yang menyenangkan. berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun 2022, rekomendasi perencanaan berbasis data yang disarankan untuk SMA Adiaksa 1 Jambi pada indikator capaian karakter meliputi kreativitas, inovatif, dan kualitas pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kami lakukan pada tahun 2023 menjadi alasan untuk kami dapat memperbaiki hasil rapor pendidikan. Dan masih terdapat kesulitan dalam merancang kegiatan proyek dan belum mengoptimalkan aset yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi, pada proyek pertama yaitu murid terlihat bosan, jenuh, dan juga bingung. Kegiatan yang dirancang belum melibatkan masyarakat ataupun mitra. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini yaitu kurangnya kemampuan dalam merancang modul P5 yang menyenangkan, aktif, dan kreatif. Masih terdapat murid yang belum menguasai teknologi Canva. Belum adanya kerjasama dengan masyarakat ataupun mitra. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana sebuah konsep yang menemukanali hal positif dalam kehidupan. Aksi yang saya lakukan terbagi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Pada tahap perencanaan, sekolah menentukan tim proyek, mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan, serta bersama tim menentukan dimensi dan tema proyek serta alokasi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan visi misi SMA Adiaksa 1 Jambi, yaitu terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, cerdas, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Berdasarkan hal tersebut, kami mengangkat tema kewirausahaan dengan topik mewujudkan wirausahawan milenial. Adapun strategi yang saya lakukan yaitu melakukan kajian literatur melalui panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, belajar secara mandiri di portal Merdeka Mengajar dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memetakan 7 aset modal utama sekolah untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki. Berdiskusi dengan tim proyek, rekan sejawat, serta pemangku kepentingan untuk membangun hubungan yang positif dan harmonis. Menyusun kegiatan proyek yang menyenangkan, aktif, dan kreatif. Menyediakan berbagai macam materi penunjang yang menarik seperti gambar, video, dan permainan yang dapat merangsang rasa ingin tahu murid. Memperkenalkan media teknologi, salah satunya yaitu media Canva. Memilih narasumber dan melakukan survei lokasi kegiatan yang akan dikunjungi dan menyusun rencana kunjungan. Pada tahap pelaksanaan praktik baik ini, strategi yang saya lakukan yaitu membangun hubungan dan juga kolaborasi. Kegiatan ini saya lakukan melalui sosialisasi kepada rekan guru atau fasilitator sebelum pelaksanaan kegiatan proyek. Adapun aset yang saya gunakan yaitu modal manusia dan juga modal sosial. Kemudian, saya juga membangun hubungan dan pengetahuan murid melalui sosialisasi kegiatan proyek, sekaligus pembukaan dan asesmen di awal pembelajaran. Modal yang saya pakai adalah modal manusia, fisik, dan juga finansial. Untuk strategi pembelajaran yang menyenangkan, saya membagi murid dalam kelompok, di mana masing-masing kelompok memberi nama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, masing-masing anggota akan diminta untuk membuat yel-yel dengan tema proyek kewirausahaan. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan murid pada proyek, mendekatkan diri setiap anggota kelompok, dan tentunya menyenangkan. Adapun modal yang saya gunakan yaitu modal manusia. Strategi selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis permainan. Masih di pertemuan yang sama, kegiatan yang menyenangkan lainnya, murid akan melakukan permainan atau games yang bertujuan untuk melatih daya juang dan kerjasama murid dalam kelompok agar usaha yang mereka lakukan dapat tercapai. Adapun aset yang saya gunakan yaitu modal manusia, lingkungan, dan juga fisik. Pada kegiatan pembelajaran aktif, kami mengundang narasumber yang sesuai dengan tema wirausahaan muda
di mana narasumber ini adalah seorang mahasiswa yang juga memiliki usaha di bidang buket. Pada pembelajaran guru tamu, murid akan bertanya kepada narasumber terkait pengalamannya dalam memulai usaha, alasan mengapa memilih bisnis tersebut, dan bagaimana permasalahan dan peluang yang timbul dari bisnis yang ia kembangkan, serta karakter wirausahawan seperti apa yang dapat memotivasi peserta didik. Setelah murid mendapatkan ilmu tentang pembuatan buket, mereka akan mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan membuat buket snack secara kelompok. Pada tahapan ini, murid akan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan menuliskan alat dan bahan yang digunakan, serta menyerahkan hasil karya pada fasilitator. Berikut ini adalah hasil karya murid dalam membuat buket snack. Buket snack yang telah dibuat murid sebagai salah satu karya atau produk yang dihasilkan pada proyek kewirausahaan. Untuk menunjang pembelajaran aktif dan kreatif, kami mengadakan kegiatan kunjungan wisata ke Kebun Nanas, Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan keaktifan murid. Kunjungan ini melibatkan banyak pihak, salah satunya masyarakat atau mitra yang merupakan pengusaha lokal untuk menjadi sumber belajar yang bermakna bagi murid. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh instansi pemerintahan dalam penyediaan bus seperti pemerintah kota dan provinsi Jambi. Pada kegiatan ini, tim melakukan komunikasi dengan orang tua murid terkait persetujuan orang tua untuk kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Adapun aset yang saya gunakan yaitu modal manusia, politik, finansial, budaya, dan lingkungan alam. Sebagai tagihan, murid akan membuat laporan yang berisi tentang identitas usaha, sejarah dan latar belakang usaha, kendala dan cara mengatasi, modal dan penghasilan, tips yang dibutuhkan dalam membuka usaha. Masing-masing kelompok akan membuat laporan dan membuat hasil video dokumentasi dari kegiatan yang mereka lakukan selama mereka mengikuti wisata kunjungan edukasi di Kebun Nanas. Berikut ini beberapa hasil dari dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan murid selama melakukan kunjungan wisata edukasi di Kebun Nanas, Desa Tangkit Baru, Muaro Jambi. Kegiatan ini mendorong kolaborasi antara murid, guru, pemangku kepentingan, masyarakat dan mitra untuk menciptakan komunitas yang sehat dan tangguh. Untuk memanfaatkan teknologi yang dimiliki, murid akan melakukan kegiatan pembuatan produk digital menggunakan Canva. Kegiatan ini berguna untuk menunjang kreativitas murid dalam mendesain kemasan, info, ataupun produk yang mereka jadikan rencana usaha menggunakan media Canva. Selanjutnya, murid akan melakukan kegiatan uji coba produk dari perencanaan usaha yang telah mereka lakukan. Kegiatan ini didampingi oleh fasilitator yang berperan aktif mengawasi dan menilai hasil karya murid. Adapun indikator penilaian yaitu kualitas produk, pelayanan penjualan, konsep, dan media promosi. Untuk aset yang saya gunakan pada kegiatan ini yaitu modal manusia, fisik, dan juga finansial. Tahapan terakhir pada kegiatan praktik baik ini yaitu evaluasi. Untuk menilai praktik baik ini, strategi yang saya lakukan yaitu memberikan lembar refleksi kegiatan proyek yang telah dilakukan oleh murid, data dari dokumentasi kegiatan seperti foto dan video. Dari hasil kegiatan ini, 70 responden murid memilih proyek biasa saja sebanyak 15,7%, sedangkan 41,4% murid memilih proyek ini sangat menginspirasi, dan 42,9% murid menjawab proyek ini menyenangkan. Berdasarkan hasil tersebut, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan berhasil menjadi proyek yang menyenangkan bagi murid. Salah satunya yang berkembang, yang lainnya membudaya. Itu di tahun 2022, sedangkan kan kita pada saat itu belum kurikulum mereka. Kemudian, kalau menurut Ibu soal stand-stand anak-anak P5 ini gimana, Bu? Luar biasa. Terima kasih, Bu. Tanggapan saya tentang proyek kewirausahaan kemarin, saya merasa senang, bisa merasakan berjualan, terus juga saya kayak berkomunikasi dengan kelompok saya, bagaimana mengatur strategi. Senang sih bisa belajar buat buket, terus bisa menjadi untuk jualan ke depannya gitu. Oke, terima kasih Zulfa. Ya.